Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, rezeki, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bertemu kembali di malam ini di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, saya bersyukur semua sudah siap untuk melanjutkan perkuliahan kita. Dan perkuliahan ini adalah pertemuan yang ke-6 dan kita lanjutkan pada materi pokok bahasan berikutnya, yaitu rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan yang akan disampaikan oleh kelompok 5 untuk diskusi pendalaman. Selanjutnya kita akan ada tanya jawab di sesi berikutnya, sesi kedua setelah presentasi dari kelompok 5. Ya, ini saya share screen, silakan Anda menampilkan materinya. Untuk kelompok 5 terdiri dari Julkirom, Dian Agustian Nur Khalifah, Denny Cahyadi, Sultan Raihan, Evita Savitri, dan Richard Pangantung. Ya, dipersilakan kelompok 5. Ya, baik Pak. Saya mulai ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmatnya, sehingga malam ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti pelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Rekrutmen, Seleksi, Pengenalan, dan Penempatan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu terdiri dari saya sendiri, Denny Cahyadi, kemudian ada Dian Agustin, Sultan Raihan, Evita Savitri, Richard Pangantung, dan Pak Julkiram. Presentasi ini akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Yang pertama, pendahuluan, ya, sebagaimana tadi sudah saya buka. Kemudian ada pembahasan materi, sesi tanya jawab, dan penutupan. Kita akan masuk ke pembahasan materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari Dian Agustin. Kepada Dian Agustin, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Denny Cahyadi. Saya akan membacakan materi tentang rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam atau luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu. Yang kedua, seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat
serta mengerjakan semua pekerjaan dalam perusahaan. Yang ketiga, pengenalan atau orientasi adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan pada kerjaan yang baru. Berikutnya proses rekrutmen, perencanaan sumber daya manusia, informasi analisis jabatan, sumber eksternal dan internal, keputusan rekrutmen, kandidat siap seleksi. Perencanaan sumber daya manusia, merekrut sesuai kebutuhan sebaiknya tentukan syarat yang diinginkan dalam melakukan rekrutmen sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, dan pastikan mencari kandidat terbaik sesuai harapan, baik dari tingkatan pendidikan hingga keahlian tambahan yang diperlukan perusahaan. Dessler 1997 mengungkapkan bahwa analisis jabatan merupakan prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntunan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam apa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam pengertian ini, Dessler menetapkan ada dua aspek, yaitu menyangkut isi pekerjaan dan orang yang melaksanakan pekerjaan. Pelamar di sini berdasarkan syarat yang diperlukan untuk selanjutnya dihubungi kembali oleh perusahaan. Tujuan penyaringan ini adalah untuk efisiensi waktu pihak penyaringan manajer atau HRD sumber daya manusia dan tim akan mencari kecocokan kandidat melalui telepon dan wawancara langsung pada tahapan selanjutnya. Kandidat siap seleksi. Yang pertama, review surat lamaran kerja dan percakapan melalui telepon akan mempersempit calon karyawan menjadi sekelompok kandidat yang paling berkualitas, dan jadwalnya wawancara kerja dengan mereka untuk melakukan perbandingan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, pastikan para kandidat sudah mengisi formulir lamaran kerja, termasuk izin bagi perusahaan untuk memeriksa referensi latar belakang dan sebagainya. Yang ketiga, jadwalkan wawancara kedua dengan kandidat paling beraktivitas yang sebelumnya sudah tersaring kembali dari wawancara pertama. Kemudian saat ini pemilik perusahaan atau manajer HRD sudah bisa memeriksa referensi dan latar belakang kandidat tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Richard. Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk Saudari Dian. Saya akan melanjutkan untuk materi proses seleksi. Di sini ada beberapa poin, yaitu 7 poin. Pertama yaitu penerimaan atau pendahuluan pelamar. Kedua, tes penerima. Ketiga, wawancara seleksi. Keempat, itu pemeriksaan referensi. Kelima, evaluasi medis. Keenam, wawancara oleh penyelia. Dan ketujuh, keputusan penerima. Baik, kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu penerimaan atau pendahuluan pelamar.
Kegiatan ini termasuk juga wawancara awal, bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar. Yang kedua itu, pelamar yang dinyatakan lulus pada wawancara awal akan diuji untuk menilai sebagai baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu wawancara seleksi. Wawancara seleksi ini merupakan interaksi formal antara pewawancara dengan pelamar untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancarai tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya itu penerimaan atau pendahuluan awal. Misalnya kita bertatap muka dan bertanya-tanya mengenai keseharian. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan referensi adalah sesuatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Yang kelima adalah evaluasi medis, bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik. Keenam, wawancara oleh penyelia, yaitu wawancara seleksi ini merupakan interaksi formal antara pewawancara dengan pelamar untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancarai tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Ketujuh, keputusan penerima. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil wawancara awal, tes penerimaan, wawancara penyelia, dan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi serta evaluasi medis. Slide berikutnya yaitu perkenalan atau orientasi. Tujuannya adalah satu, yaitu lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang kedua, melihat hasil dari orientasi pekerja. Dan ketiga, mendorongnya sikap positif antara pekerja lama dan baru. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudara Rehan. Sini saya akan melanjutkan materi. Yang pertama itu adalah promosi. Promosi adalah pemindahan karyawan dari suatu posisi atau jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi dengan gaji, fasilitas, tanggung jawab, dan peluang lebih besar. Menurut Hussein, seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat sebelumnya. Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada demosi. Demosi berarti perubahan jabatan menuju jenjang atau jabatan yang lebih rendah dan didasari pertimbangan turunnya prestasi dan konduit atau kemampuan kerja karyawan yang bersangkutan. Menurut Suratman, demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya, keteledoran dalam bekerja. Turun jabatan biasanya diberikan pada karyawan yang kinerjanya kurang baik atau buruk. Serta bisa juga diberikan ada karyawan yang bermasalah sebagai sanksi hukuman. Selanjutnya ada transfer. Perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelumnya. Mengalami pindah kerja, kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Ya. Terima kasih kepada Sultan Rehan. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan maksimal 3. Saya. Ya, saya. Saya Bang. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Saya Bang. Screen-nya di stop dulu. Ya. Silahkan Saya. Saudara Rian Rejanda. Screen-nya di stop dulu. Oke. Oh, screen. Ada tulisannya stop itu di atas, stop. Oh, iya. Oke. Silakan Saudara Rian Rejanda. Oke, Bang, di sini saya mau menanyakan tentang kelebihan dan kelemahan dari faktor rekrutmen sumber internal dan eksternal. Bisa tolong dijawab, Bang? Oke, nanti kita Saya. Saya mau bertanya. Saya. Bang Den. Bang Den bertanya. Bang Den bertanya. Ya, Pak Saudara Pak Tony, silakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Pak Tony Kamil dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan bagaimana sikap dan tindakan Anda apabila menemukan seorang calon pelamar yang notabene-nya dari titipan dari atasan Anda. Apabila Anda tidak menerimanya, maka Anda akan terancam posisinya di dalam perusahaan tersebut. Apa yang Anda lakukan sikap dan tindakannya apabila ada calon pelamar titipan? Terima kasih Bang Den. Saya Bang Den. Bisa Pak dicatat di chat, Saudara Ariska, Pak Tony. Saya Bang Den. Saya. Ariska Bang Den. Zulijaya, nggak pernah punya nilai. Bang Den. Iya, silahkan. Saudara Julhijaya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan dalam proses rekrutmen? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah 3 pertanyaannya. Kami minta waktu 3-5 menit untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Baik, sambil kita nunggu kelompok 5 untuk menyiapkan jawabannya, saya akan menambahkan tentang materi yang tadi ya, sebenarnya mengulang saja untuk mendalami ya, bahwa di dalam perencanaan sumber daya manusia tadi yang sudah disampaikan dari rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan itu merupakan satu proses yang dilakukan oleh HRD ya. Dari HRD ya, Human Resource Development, mulai dari proses bagaimana merekrut. Biasanya rekrutmen ini akan dibuka lowongan pekerjaan baik melalui media cetak ataupun media elektronik ya, akan disampaikan. Nah, si calon
pelamar biasanya mengakses koneksitas tadi kalau bila dia melakukan pengumuman atau membuka lowongan pekerjaan itu melalui media elektronik. Selanjutnya, biasanya mereka akan mengirimkan CV, ya, curriculum vitae-nya, ya, ke alamat yang ditujukan. Biasanya HRD itu memberikan alamat email. Nah, dari data yang masuk tadi tentunya diseleksi dulu apakah seleksi administrasi itu sesuai dengan jabatan atau posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, biasanya kalau dia dari pihak HRD itu menentukan pendidikan minimal S1 ekonomi manajemen, gitu ya. Nah, biasanya pelamar tuh macam-macam, dari SMU, dari SMK, dari D3 atau dari keilmuan yang lain, ya, dari pertanian, dari kehutanan, dari FKIP dan lain-lain. Masuk juga sih dari akuntansi, padahal yang dibutuhkan adalah S1 manajemen. Nah, itu diseleksi dulu dalam rekrutmen itu, seleksi untuk administrasi. Setelah semuanya diseleksi, kemudian dipilih dokumen atau data yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut, baru mereka akan melakukan pemanggilan. Ya, pemanggilan ini bisa melalui tes tertulis, bisa melalui interview langsung, atau juga melalui tahapan-tahapan tes-tes lain sampai dengan psikotes. Kemudian proses ini ya masuk dalam seleksi tadi, diseleksi apakah calon karyawan atau calon pegawai tadi memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Biasanya mereka akan mengikuti beberapa tes tertulis maupun tes lisan. Nah, setelah tes tadi biasanya akan disampaikan kepada mereka-mereka yang telah terpilih atau lolos dalam seleksi, ya. Nah, mereka yang lolos dalam seleksi tentunya diterima oleh perusahaan tersebut, ya, dengan syarat ketentuan yang telah mungkin disampaikan oleh pihak rekrutmen atau pihak HRD. Nah, setelah mereka diterima, mereka akan masuk dalam perusahaan untuk orientasi atau mengenal perusahaan tersebut, ya. Apa saja yang menjadi aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Ya. Ini untuk apa? Ya, untuk memberikan landasan bagi karyawan yang diterima tadi untuk melakukan tugas-tugasnya, ya, agar berfungsi efektif, ya, dan tentunya sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, setelah mereka ada orientasi atau pengenalan tersebut, biasa ada review kembali untuk ditanyakan apakah sudah memahami tentang perusahaan, tentang job desk yang akan dilakukan oleh di beberapa tempat di perusahaan tersebut. Nah, setelah mereka itu nanti direview, nah mereka akan dari perusahaan atau dari HRD itu akan menempatkan mereka pada tempat yang sesuai dengan kompetensinya, ya, agar karyawan tersebut itu bisa bekerja dengan maksimal, ya, sesuai dengan kompetensi atau kemampuannya, agar mereka akan mudah mencapai tujuan yang
telah dicanangkan oleh perusahaan. Mungkin itu dulu sementara dari saya. Mungkin kelompok Kima sudah siap jawabannya, silahkan dilanjut. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Rian Legenda atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi mengenai kelebihan dan kekurangan rekrutmen ya. Rekrutmen kan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam internal, keuntungan yang bisa kita dapat di antara lainnya adalah yang pertama, karyawan sudah saling mengenal sehingga tidak ada yang namanya adaptasi antara karyawan dengan perusahaan itu terlalu lama. Kemudian yang kedua adalah saat mengembangkan ide-ide baru, dia akan lebih fleksibel terhadap karyawan-karyawan lain. Kemudian biaya rekrutmen dan pelatihan lebih rendah. Selanjutnya adalah bisa memotivasi karyawan-karyawan lain sehingga dapat dipromosikan seperti dia. Kemudian untuk kelemahan di bagian rekrutmen internal itu karena rasa yang terlalu akrab, mungkin juga bisa menimbulkan pertikaian karena salah satu di antara mereka pasti gugur dalam promosi. Biasanya dipilih salah satu di antara beberapa kandidat. Terus yang kedua, terkadang pengembangan dalam hubungan manajemennya akan mendesak karena dia sudah tahu seluk-beluk di dalam perusahaan, tetapi dia mencoba menjadi orang baru di dalam perusahaan tersebut. Kemudian untuk keunggulan rekrutmen eksternal, di antara lain yaitu membantu memenuhi kebutuhan kesepakatan kerjasama dalam mengelola posisi karyawan yang baru. Kemudian tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam sebuah organisasi. Ide-ide yang ditimbulkan pun akan baru karena orang-orang di sana adalah orang-orang yang baru. Tetapi di situ memiliki kekurangan di antara lain harus mempunyai biaya yang lebih tinggi karena kita merekrut orang luar. Biasanya rekrut orang luar itu harus memiliki biaya yang 2 kali lipat karena kita harus menggunakan brosur, kita harus menggunakan iklan, kita harus menggunakan orang-orang profesional untuk melakukan yang namanya seleksi wawancara. Kemudian penyesuaian atau orientasinya memerlukan waktu yang lama karena antara orang baru dengan orang lama tentu tidak bisa langsung kita menyinkronkan kedua belah pihak pemikiran mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari rekrutmen internal dan eksternal. Bagaimana Saudara Rian Legenda, apakah mengerti? Ya, cukup. Oke, baik. Saya mau menjawab juga pertanyaan dari Saudara Julhijaya mengenai tantangan dalam proses rekrutmen. Itu sebenarnya bisa kita ambil dari kelebihan dan kekurangan dari rekrutmen internal dan eksternal. Yang pertama di situ adalah persaingan yang pertama. Kemudian pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi. Nah, jadi kalau pelamar tidak memenuhi kualifikasi, kita harus menanyakan lagi apakah dia mau masuk di bagian yang kita tentukan atau dia ingin mengundurkan diri. Kemudian di situ ada lagi rekrutmen itu menggunakan waktu yang cukup lama karena dalam merekrut kita tidak sembarangan merekrut, kita harus memilih dulu orang-orangnya apakah sesuai dengan kriteria yang perusahaan kita inginkan. Kemudian itu kolaborasi tim, seperti yang saya katakan tadi,
bahwasanya menyatukan pemikiran orang lama dengan orang baru itu tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Kemudian masalah keanggotaan. Nah, biasanya kan kalau orang baru, dia nggak tahu gimana cara bertemu dengan misalnya jabatannya si manajer ini. Karena dia nggak tahu dia itu siapa, dia belum kenal. Sedangkan orang lama dia sudah tahu. Jadi seakan-akan kalau misalnya kita ada kesalahan sedikit aja, itu bisa membuat ada hubungan konflik di dalam suatu perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Jul Hijayah. Bagaimana, apa bisa dipahami? Ya, bisa. Makasih. Terima kasih. Kemudian jawaban untuk Fatoni Kamil akan dijawab oleh Saudara Julkiram. Kepada Saudara Julkiram, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Fatoni Kamil. Pertanyaannya mungkin tolong dikoreksi nanti ya kalau ada kekeliruan pertanyaan. Di sini kalau saya baca ini, bagaimana sikap dan tindakan Anda apabila menemukan kasus ada calon rekrutmen titipan dari atasan Anda dan apabila tidak diterima mempengaruhi jabatan Anda. Jadi begini, menurut hemat saya itu supaya kita ada solusinya, tidak terjadi bentrokan antara kita dengan atasan, jadi kita ambil solusi win-win solution. Jadi atasan enak, kita juga enak gitu loh. Jadi suasana kerja menjadi kondusif. Nah, jadi yang tahu persis kondisi kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan itu adalah kita. Dan sudah kita petakan semua. Nah, jadi ini kita harus bicarakan bersama atasan yang menitip tadi, biar nanti ada tanggung jawab moral bersama-sama. Nah, jadi saat mana kita harus menerima pelamar titipan itu, betul-betul dicarikan tempat yang sesuai dengan keahliannya. Atau paling tidak, di tempat yang sekiranya low risk lah, atau risiko yang rendah. Nah, jadi atasan pun kita minta untuk sama-sama untuk mengontrol yang titipannya itu. Jadi punya tanggung jawab moral bersama-sama begitu. Mungkin dari saya cukup itu. Mungkin Saudara Fatoni Kamil mungkin sudah cukup jelas. Cukup jelas Bang Jul. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sebelum ditutup ya untuk kelompok 5, saya mau nambahkan dari mulai pertanyaannya dari Rian Rejanda, kelebihan maupun kekurangan rekrutmen baik internal maupun eksternal ya. Yang disampaikan Vita tadi sudah benar bahwa kalau internal itu tentunya posisi-posisi mungkin dulu dia posisinya sebagai OB gitu ya, office boy. Kemudian kita mau naikkan menjadi staff ya. Itu kita sudah kenal persis, tahu persis bagaimana loyalitas, kemudian kemampuan si orang tersebut ya. Kemudian dia saat mengenal sistem yang ada di dalam perusahaan itu sudah bukan hal yang baru ya. Dia langsung bisa menyesuaikan diri. Ya. Demikian sebaliknya kalau kita merekrut orang dari luar ya, yang tentunya betul-betul orang baru ya. Orang baru itu bisa saja dia dari perusahaan lain atau belum pernah bekerja sama sekali. Ya tentunya dia akan mengalami satu masa untuk bagaimana menyesuaikan diri atau adaptasi terhadap lingkungan kerja. Ya biasanya memerlukan cukup waktu ya untuk bagaimana dia mengenal sistem, mengenal seluruh struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan. Ya, dia harus belajar banyak bagaimana secepatnya menyesuaikan diri agar tidak menjadi orang asing atau menjadi orang yang ya serba salah di dalam perusahaan tersebut.
Ya, intinya dia harus cepat beradaptasi. Rekrutmen itu juga bisa dilakukan oleh pihak luar selain perusahaan. Biasanya perusahaan itu melakukan kerjasama terhadap satu perusahaan juga yang khusus rekrutmen. Seperti banyak juga para lulusan dari psikologi itu kan membuka asesmen di mana mereka melakukan rekrutmen sebelum perusahaan-perusahaan itu membutuhkan. Jadi mereka membuka lowongan biasanya untuk menjajaki si calon pekerja ini. Itu bisa juga jadi, dan juga bisa hanya menerima pesanan saja. Ya. Kalau perusahaan membutuhkan akunting, biasanya dari perusahaan yang membutuhkan itu minta tolong, ya, tolong saya dibantu untuk tenaga akunting, ya. Saya butuh manajer, saya butuh supervisor. Mereka lah yang melakukan rekrutmen, ya. Mereka akan tes dari psikotes dan lain-lain untuk mengetahui seberapa besar potensi atau kemampuan orang tersebut. Nah, setelah mereka dinyatakan mempunyai kompetensi, nah mereka akan diberikan satu rujukan bahwa yang bersangkutan itu cukup mampu untuk menjabat sebagai manajer, menjabat sebagai supervisor, atau menjabat sebagai posisi staf akuntan atau dan lain-lain lah. Nah, bisa juga perusahaannya sendiri, ya, perusahaan sendiri yang langsung melakukan rekrutmen sendiri. Nah, rekrutmen itu bisa dari yang dikatakan kita tadi, bisa dari orang luar dari perusahaan atau orang internal sendiri yang dipromosikan atau diberikan kesempatan, ya, diberikan kesempatan. Ya, tentunya lebih mudah yang orang di dalam. Kenapa? Mereka tidak terlalu lama lagi belajarnya. Gitu. Tapi kelemahannya, kalau orang lama ini, ya biasanya karena tahu tadi ya. Jadi kadang-kadang dia bisa juga dengan sudah pahamnya bagaimana perusahaan itu, tidak ada motivasi seperti orang luar yang baru masuk, gitu ya. Orang luar baru masuk itu biasanya ingin menunjukkan eksistensi bahwa dia mampu, dia menguasai, gitu. Menonjol biasanya. Kalau orang dalam tuh slow, gitu ya, santai. Kalau orang luar tuh biasanya akan menunjuk eksistensi. Dan saya menambahkan Pak Tony Kamil tadi menyatakan bagaimana kalau ada titipan, ya. Ya, titipan ini kan bisa internal, bisa eksternal, ya. Kalau Kapolda titip kan repot juga ya kan? Kapolda, gubernur, ya, camat titip ke perusahaan, tolong nih adik saya diterima, ini repot juga, ya. Atau si pimpinan utama, ya, contoh dia sebagai orang tertinggi posisinya itu, dia bilang sama bawahannya, tolong nih ponakan saya diterima, gitu. Saya mau sampaikan bahwa di dalam perusahaan itu tidak mengenal sistem nepotisme, ya. Tidak mengenal sistem nepotisme. Boleh sih, siapapun mau masuk boleh. Tapi bukan keluarga kandung, ya. Kakak sama adik, istri sama suami itu tidak boleh. Ya. Yang kalau ada hubungan, masih ada hubungan kekeluargaan, itu biasanya perusahaan manapun tidak akan mau menerima. Kecuali perusahaannya sendiri. Ya. Nah, kalau titipan seperti itu, tentunya kalau posisi Anda sebagai orang yang harus menerima dia, ya Anda lakukan saja tes standar. Ya, tes standar itu apa saja sih? Ya, dia harus mampu menjawab tes tertulis, dia harus mampu menjawab tes interview, tes lisan, ya. Dia kompetensinya juga harus diuji. Kalau memang dia layak, ya mungkin saudara, ponakan, atau sepupu, atau siapa yang agak jauh, ya, bukan
dekat ya, kalau adik, suami, istri, ponakan itu juga masih bisa. Jadi, contoh, kalian ada satu memo gitu ya dari Pak Gubernur, tolong keponakannya Pak Gubernur diterima di perusahaan Anda. Nah, kalau Anda ada seperti bola panas gitu ya, kalau tidak diterima itu nanti usaha Anda akan dipermasalahkan, ya mau nggak mau Anda masuk dalam dunia politik juga. Ya, bisa aja diterima walaupun kompetensinya tidak terlalu bagus atau di bawah standar, terima saja, tidak ada masalah. Kan suruh terima kan, minta tolong kan, terima saja. Tetapi dia dikontrak aja, kontrak 3 bulan, masa kontrak 6 bulan gitu kan. Masa kontrak 6 bulan, diuji aja. Nah, biasanya yang bersangkutan itu akan merasa bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ya, itu nanti kalau Anda posisi sebagai pimpinan, ya seperti itu aja caranya. Ya, Anda terima, tapi Anda ikat dengan sistem. Ya, bahwa di perusahaan ini harus mencapai produktivitas sekian, harus mematuhi disiplin perusahaan, datang sebelum jam 8, pulang setelah jam 4, itu wajib. Kalau yang bersangkutan hanya titipan karena tadi dia merasa bapaknya atau omnya adalah pejabat, ya mungkin dia akan sembarangan kerja. Kalau sembarangan kerja kan tinggal panggil saja. Anda tidak lulus masa kontrak, selesai kan? Ya, hubungan Anda dengan yang nitip tadi udah selesai. Saya sudah terima, tapi yang bersangkutan satu tidak disiplin, kinerjanya buruk, ya, bahkan dia sendiri tidak betah, ya, tidak betah karena memang makhluk asing di situ, jadi melakukan hal-hal yang tidak lumrah. Karyawan lain disiplin, dia tidak. Karyawan lain produktivitasnya tinggi, dia rendah. Dia merasa sendiri, ya, akan merasa sendiri karena tidak bisa mengikuti sistem di dalam perusahaan. Kalau ditolak mentah-mentah kan, ya sorry, saya nggak bisa terima titipan, nah, ini jadi masalah lagi, ya, karena usaha Anda ini ada hubungannya dengan orang-orang yang mungkin penentu kebijakan di satu daerah, atau atasan Anda itu termasuk atasan yang otoriter. Kalau Anda tidak terima jadi staf Anda akan dimutasi atau didemosi, ya kan? Terima saja, ya. Itu namanya ilmu tai chi, ya, diterima dulu. Nanti setelah tidak mempunyai kompetensi dan tidak mampu, ya kita kembalikan, Pak, lapor Pak. Apa yang Bapak titipkan ternyata tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selesai kan tugasnya. Nah, itu kalau saya sih butuhnya cuma seminggu atau maksimal 1 bulan. Ya kan? Saya terima saja, karena ada tekanan. Nggak diterima, salah lagi ya. Terima saja. Nanti akhirnya juga, kalau dia memang orang yang memiliki kemampuan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan, ya nggak masalah, jalan terus, kita profesional. Ya, profesionalisme nomor 1 ya. Orang kita di perusahaan juga sebagai orang profesional, ya. Kalau kinerja kita buruk juga mungkin kita di stop, diampihkan juga, ya kan? Sama saja ya. Jadi tidak ada beda antara atasan sama bawahan yang paling rendah jabatannya, sama-sama harus profesionalisme itu ya. Kemudian yang Zulhijjah tadi, ya ada tantangan dan dalam rekrutmen ya, tantangannya ya memang yang termasuk yang saya sampaikan tadi. Saya dulu pernah dititipkan, ya waktu saya di Palembang itu kayak saudara deket ya, kayak saudara, ya dia ngaku saudara. Dia bilang, kalau di sana kakak itu yang paling akrab tuh abang lah bahasa Bataknya, mas lah bahasa Jawanya, ya. Kak, tolonglah ponaan ya. Saya cuma tanya aja yang anaknya itu ke kantor datang kan, pakai bahasa Palembang, di sana saya tidak mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Palembang terus. Saya tanya, jadi
Saya tanya, Bang, kamu bangun jam berapa kalau pagi? Saya bangun jam 10 katanya. Setiap hari. Iya, setelah saya lulus sekolah itu saya bangunnya siang terus. Saya tanya, kenapa siang? Ya saya begadang kalau malam sampai jam 2 gitu. Saya tanya, nanti kalau kerja bisa bangun pagi? Sulit Pak, dia bilang. Saya selalu bangunnya jam 10. Sulit kalau saya harus bangun jam 5, jam 6, atau paling telat jam 7. Kelihatannya tidak bisa. Ya saya tanya aja lah, di perusahaan ini masuknya jam 8 kurang ya. Kalau sudah jam 8 itu udah merah, lewat jam 8 itu terlambat kan. Kalau kamu tidak bisa memenuhi bagaimana? Waduh, dia bingung kan. Gini aja deh, sampaikan sama orang tuamu, ya perusahaannya butuh jam 8 kurang sudah di kantor. Nanti pulangnya juga lewat jam 4 gitu. Itu aja. Kalau kamu siap kerja besok datang lagi ya. Gitu. Akhirnya dia nggak datang lagi karena memang tadi ya kita terima kok, nggak ada masalah. Titipan kita terima, tapi profesionalisme segalanya buat kita. Karena kan kita juga dipercaya di perusahaan itu sebagai orang profesional. Mungkin gitu ya. Itu tantangan yang paling berat. Mungkin Anda akan menghadapi hal-hal yang aneh, ya, anehnya tadi ya titipan-titipan atau ada hal lain lagi yang orang daerah itu kan biasa gitu. Kami putra daerah masa tidak ada direkrut di perusahaan ini satupun gitu. Mulai nih ya, repot juga nih. Padahal kita bukan direkrut, tapi kita mencari orang yang bisa bekerja secara profesional. Pernah kita coba, ternyata ya tadi, ya, mohon maaf banget, orang daerah ini ya malasnya itu lebih banyak daripada rajinnya. Karena dia mungkin biasa bangun siang buka tudung nasi atau tempat makan itu sudah tersedia kan gitu. Ya, beda sama perantau, ya. Perantau mau buka apa, orang kita tahu sendiri kalau nggak kerja nggak makan, ya kan. Kalau putra daerah ya kebunnya luas, sawahnya luas, kos-kosannya banyak, orang tuanya orang tua kaya kan gitu. Bangun tidur jam 10, ya saat bangun tidur sarapan sudah tersedia, tidak ada masalah. Kenapa orang perantau itu jauh lebih mumpuni? Ya karena dia ditempa oleh satu keadaan yang dimana dia harus rajin. Kalau tidak rajin ya tidak dapat penghasilan kan gitu. Saya kasih contoh di luar konteks rekrutmen, hanya budaya kerja saja. Saya mau angkat sedikit. Bagaimana seorang bakul bakso atau tukang sate atau pecel pincuk ya berjuang di satu daerah karena dia perantau. Saya ingat pecel pincuk itu dulu di pinggir jalan saja dia jualan, ya pakai bakul gitu ya. Hanya 3.000 satu bungkus, satu bungkus lah ya. Dia jual. Rame banget, laris. Mungkin taste-nya dapat gitu, enak. Dia dan tidak ada rasa malas, dia berjuang terus sehingga akhirnya banyak pelanggannya. Begitu banyak pelanggan, dia sewa tanahnya orang yang ada di daerah itu. Disewa, dikasih tenda. Tambah rame, ya kan? Pelanggannya banyak. Tambah rame. Kemudian dia sewa rumahnya. Yang punya rumah mungkin kesulitan uang, dia tawarkan sama si bakul pecel pincuk itu. Dan pecel pincuk karena pelanggannya banyak, uangnya banyak juga kan. Sama juga bakul sate, bakul bakso kan gitu ceritanya. Dia punya rumah di tempat tinggal sebelumnya, mungkin di Jawa atau di Sumatera gitu. Sehingga suatu saat yang punya rumah atau penduduk daerah atau penduduk lokal ini kesulitan keuangan, dia jual rumahnya. Sehingga dia bangunlah rumah itu sama pecel pincuk atau bakso atau sate. Jadi restoran mewah. Tidak lama kemudian ada mobil mewah di situ ya, mobil city car lah, mungkin Avanza dan lain-lain. Bayangkan ya, apakah itu diskriminasi? Tidak. Jadi orang yang rajin, orang yang berjuang,
dia yang berjaya kan gitu. Sama juga di perusahaan juga sama. Ya, di perusahaan juga sama tempat Anda bekerja atau di instansi tempat Anda bekerja. Orang yang malas masa mau berjaya, mau cepat naik jabatan atau posisinya meningkat, ya tentu tidak. Jadi orang yang rajin, orang yang ikhlas, orang yang mau bekerja apa saja membantu perusahaan demi kejayaan perusahaan, itulah yang dipercaya. Ya, saya mau sampaikan ada salah satu kepercayaan itu adalah seberapa besar aset yang dipercayakan kepada kita. Contoh, Anda dipercaya di supervisor ya. Supervisor itu targetnya 2 miliar. Berarti perusahaan percaya dengan Anda sebesar 2 miliar. Ya. Semakin tinggi kepercayaan, semakin besar juga penghasilan yang telah dijelaskan tadi kan. Ya. Posisi itu berdampak pada tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga berdampak pada seleri yang akan dia dapatkan, penghasilan. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar penghasilannya dan fasilitas-fasilitas lain yang dia dapatkan. Itu saja mungkin dari saya. Silakan kelompok 5 disampaikan. Bapak maaf. Silakan. Bapak maaf. Hariska, Pak, kenapa? saya masih penasaran, Pak. Boleh nggak saya bertanya? Boleh, silakan. Mengenai promosi, Pak. Promosi untuk karyawan itu dilihat dari lamanya karyawan itu sudah bekerja atau dipandang juga dengan status sekolahnya, Pak, lulusannya. Oke. Terima kasih. Baik, Ariska. Jadi pertanyaan ini sering menjadi ganjalan pertanyaan buat karyawan-karyawan yang rival ya, menjadi saingan satu demi satu ya. Contoh di perusahaan itu ada 5 orang, kebetulan dibutuhkan satu posisi yang tentunya posisi itu juga didambakan oleh 5 orang tersebut. Ya, biasanya perusahaan akan mengadakan uji kelayakan ya. Uji kelayakan itu ada secara tertulis maupun ada yang tersurat, ada yang tersirat ya. Mungkin Anda melakukan, oh ternyata yang dibutuhkan pendidikannya S1. Saya belum S1, berarti saya nggak punya kesempatan. Ada yang melihat pengalaman ya. Pengalamannya berapa lama yang dibutuhkan. Karena pengalaman ini terkait dengan kebijakan atau kekuatan dia dalam melaksanakan tugasnya nanti. Orang yang baru kerja 3 bulan sudah pendidikan S1 sama orang yang lulus SMA tapi pengalamannya 10 tahun, ya kan? Tahu-tahu yang diambil yang S1 yang baru 3 bulan. Kira-kira yang SMA 10 tahun kerja tadi yang mengidam-idamkan jabatan tuh merasa sakit hati nggak ya? Ya, tentunya, loh ini gimana sih, saya udah nggak diragukan lagi loyalitas saya terhadap perusahaan, kok kenapa anak baru kemarin sore bau kencur sudah dikasihkan posisi itu. Tergantung atasan kalian, ya, atau tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Ya, kebijakan perusahaan itu kalau melihat pendidikan merupakan salah satu syarat untuk posisi tersebut, maka pendidikan menjadi pilihan. Kalau pengalaman menjadi salah satu syarat, maka yang 10 tahun tadi bisa juga naik. Kemudian yang tahu persis posisi itu cocok untuk siapa itu adalah atasan, ya. Kenapa saya katakan atasan? Atasan itu untuk menjadi atasan melalui proses ya. Kadang-kadang kita suka, apa atasan itu kayak gitu aja, saya juga bisa. Itu juga saya dulu katakan, orang kerjanya cuma duduk-duduk di ruangan, nanti mobilnya bagus, gajinya besar, saya juga bisa. Ya, kadang-kadang seperti itu pemikiran. Padahal di balik tugas dan tanggung jawabnya itu ada satu
Ya, satu tanggung jawab yang besar sekali, yang tidak pernah dipikirkan oleh si bawahan. Ya, memang dia cuma dalam ruangan saja, cuma tanda tangan, gitu kan. Tapi dia punya tanggung jawabnya besar. Nah, siapa yang mampu untuk mengemban tanggung jawab itu adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kompetensi. Siapa yang menilai? Ya HRD kalau di dalam perusahaan itu, ya HRD, Human Resource Development ya, untuk mengerti betul. Jadi memang beberapa staf atau beberapa orang yang ada dalam perusahaan itu, apakah pendidikan itu menjadi syarat? Iya, menjadi salah satu syarat. Apakah masa kerja menjadi syarat? Mutlak menjadi salah satu syarat. Ya, intinya saya mau katakan di luar konteks formal, ya, yang formal itu ada juga informal. Saya mau kasih salah satu contoh ini. Salah satu contoh, ada 5 orang diajak makan oleh mungkin direktur, ya, diajak makan siang. 5 orang ini memiliki kemampuan kinerja yang sama, nilainya 9 semua. Pendidikannya sama, S1 semua. Posisi karir atau jabatan yang akan ditempati cuma 1. Yang ada 5 tadi ya, 5 orang. Simple, ya atasan pengen tahu siapa yang cocok untuk posisi jabatan ini. Cuma ngajak makan siang, ayo saudara-saudara, kita nanti makan siang bareng. Ya kan? Jadi di luar formal ya, formal. Padahal makan siang apa hubungannya sama karir? Saya mau sampaikan. Contoh, ajak makan siang ke restoran bintang 5 lah. Restoran bintang 5 itu ya minimal satu porsinya 100.000 lah, minimal. Diajak. 5 orang tersebut, ada yang pesen jus, pesen udang, pesen pindang, pesen macam-macam. Ya. Dari 5 orang tersebut, si atasan cuman, ayo silakan, ini kita makan bersama, bebas, mau makan apa saja silakan. Ya, mumpung kita lagi bersama, ayo silakan pesan. Apa saja yang Anda? Boleh Pak, pesan udang. Silakan. Cuman si atasan ini cuma ngamati saja, ngamatin di si perilaku 5 orang ini. Ya, ada yang pesen jus, habis jusnya pesen lagi. Dia bilang bisik-bisik apa teman, kapan lagi makan enak? Ya, ini mumpung dibayari oleh bos ini, makan sepuasnya kita. Nah, si salah satu di antara 5 ini, dia liatin perilakunya bosnya aja, ya kan? Bosnya belum makan, dia tidak mau makan. Ke tisunya jauh, dia dekatkan sama bosnya. Sendoknya jauh, dia dekatkan sendoknya. Dia amatin bos. Ternyata bosnya pesen teh tawar. Ya, bosnya pesen teh tawar, kemudian makannya ya makan cuman ikan bakar gitu, ikan bakar sederhana, nasi. Dan bosnya belum mau makan. Bosnya itu belum makan, dia tidak mau makan. Ya, dia nggak mau makan. Dia nunggu bosnya nyuap, baru dia mulai nyuap. Kemudian dia nggak mau minum kalau bosnya nggak dekat sama minumannya, nggak dekat sama sendoknya, nggak dekat sama tisunya. Ya. Terus dia berhenti sebelum bosnya berhenti makan. Kalau yang lain tadi habis nambah, bosnya sudah selesai makan masih nambah gitu kan. Nah, kemudian dia berhenti saat bosnya, sebelum bosnya cuci tangan, dia sudah duluan nyurungkan tisu, nyurungkan ini. Ini bukan menjilat atau mencari perhatian ya, tapi adab. Ini adalah adab. Adab bagaimana bawahan itu memberikan layanan kepada atasan. Kemudian adab juga tidak aji mumpung, kata orang. Mumpung ditraktir bos, pesen udang galah yang 250.000 satu porsi itu kan. Ya habis itu nambah jus. Lah bosnya aja minum teh hangat, tawar lagi. Dia minum jus sampai 3 kali. Jus melon, jus jambu, jus apel. Mumpung kesempatan.
si 4 orang ini kayak orang gila gitu ya, rakus ya, makan saya ngebut. Kemudian pulang mereka, wah biasanya tidak ada sesuatu yang terjadi, santai aja. Paling bayar, bosnya bayar 1.800.000 kan gitu. Beres lah makan 6 orang sama bos kan. Tapi di situ kan ada poin ya. Poinnya apa? Kalau ada yang bisa ngasih masukan. Saya mau tanya. Ayo, tolong tanggapi dari cerita saya. Siapa Poin menang? perilaku. Dia menghormati bos, Pak. Siapa ini? Moralitas, Pak. Moralitas, menghormati atasan. Adab sebagai bawahan, Pak. Adab sebagai bawahan. Apa lagi? Oke, cukup ya. Cukup. Saya mau nyampaikan. Atasan dalam memberikan kepercayaan kepada bawahan itu kan bisa berupa apa saja ya. Bisa uang, bisa harta, bisa jabatan, bisa juga karyawan. Ya. Terjawablah sudah perilaku 5 orang ini terhadap jabatan yang akan diberikan. Betul ya? Kalau si 4 orang tadi dikasih jabatan, apa yang akan terjadi? Ya, dia akan rakus, Pak. Nah, rakus. Dia akan Habis uang. Dia akan aji mumpung, ya. Kapan lagi nih, ya? Kapan lagi? Ya. Ini kesempatan kita pada posisi ini. Nah, simple kan? Masa prestasi hanya digugurkan, digagalkan oleh meja makan. Iya kan? Aneh, bin ajaib. Tetapi itulah fakta. Itulah fakta. Ya. Siapa yang mau percaya kalau punya anak buah rakus? Bayangin, itu di depan mata ya. Di depan mata. Pesen jus sampai 3 kali, pesen makanan yang berlebih-lebihan. Mumpung kantor yang bayar. Gitu ya. Nah, ini akan berdampak pada jabatan yang akan dia duduki nanti. Bayangkan dia kalau sudah megang jabatan, dia bilang kata atasan, Anda boleh entertain kapan saja, ya, tanpa batas, ya kan? Apa yang terjadi? Mungkin keluarganya sak kampung diajak makan terus tiap malam. Klaim kok bisa diklaim kantor, ya kan? Mungkin bensin motor, bensin mobil semua diisi klaim kantor, ya kan? Ya seperti itu. Jadi ini mungkin perusahaan mikir, wah kalau ini saya kasih kepercayaan bisa berbahaya nih, ya kan? Istilahnya kalau dalam Islam tuh nggak amanah kan gitu. Dikasih jabatan itu, ya belum yang lain-lain ya, yang nggak kelihatan ya. Yang kelihatan aja sudah mengerikan, bisa berbahaya. Kenapa saya bercerita seperti ini? Ini adalah pengalaman pribadi saya. Tetapi saya bisa membuat satu ini menjadi pembelajaran buat kita. Ya kan? Buat kalian nanti akan meniti karir, jangan bilang, Pak saya sudah kerja 10 tahun kok nggak dipromosi-promosiin ya? Kok malah yang baru yang dipromosiin ya? Tolong ambil cermin, ya mengaca lah. Jam berapa Anda masuk kerja, jam berapa Anda pulang. Kemudian seberapa besar loyalitas Anda terhadap tempat Anda kerja. Seberapa besar loyalitas Anda terhadap atasan. Ya. Ini lewat depan atasan aja buang muka, nggak pernah sopan, nggak pernah santun, nggak punya adab, kok minta dipromosiin. Siapa yang mau percaya coba? Ya kan? Adabnya kurang, ya kan? Terus tidak peduli, atasan lagi pusing, lagi ini, Pak saya pulang ya Pak ya, udah jam 4 lewat 1 menit Pak. Ya, memang nggak ada salahnya, nggak ada salah. Anda pulang tepat pada jam kerja, tapi pekerjaan masih numpuk itu jadi masalah. Atasan pusing untuk menyelesaikan masalah, lagi butuh Anda tidak di tempat. Itu ya. Itu diantaranya. Tolong ambil cermin, Anda ngaca, Anda koreksi diri. Gitu.
Ya, bukan pendidikan yang menjadi barometer, bukan juga produktivitas, ada hal-hal lain yang tidak tersurat tapi tersirat. Itu ya, Ariska Natalia ya. Kira-kira Baik Pak, jelas. paham ya contoh yang saya sampaikan ya? Paham Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ini pengalaman pribadi sebenarnya sih. Ya, pengalaman saya dalam meniti karir. Ya, teman-teman saya butuh puluhan tahun untuk pada posisi jabatan-jabatan itu. Saya hanya hitungan bulan, hitungan tahun, nggak terlalu lama saya sudah bisa mencapai. Karena ya tadi, apa yang dia berikan kepercayaan itu kita jaga. Ingat, sekali orang memberikan kepercayaan, itu adalah beban yang harus kita pelihara, kita jaga kepercayaan itu. Dan kita buktikan bahwa Bapak percaya sama saya itu tidak akan mengecewakan Bapak. Pasti akan membanggakan Bapak. Karena membanggakan atasan Anda. Pastikan itu. Ya, jangan sibuk menilai orang lain. Nilailah diri kita ini kira-kira bisa nggak dipercaya, bisa nggak memberikan harapan pada orang yang memberikan kepercayaan. Ya, Anda harus dipromosiin, tetap aja telatnya, gitu kan? Tetap aja malah kinerja nggak meningkat. Ya kasihan yang mempercayakan dong, yang mempromosikan. Itu loh taruhan jabatan juga mempromosikan Anda. Gitu ya, bukan pilkada loh ya. Ini ada putaran. Kalau pilkada lain lagi, nggak usah kita bahas. Oke, cukup dari saya. Silakan ditutup kelompok. Tanya Pak. Ada lagi? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Rian Rejanda, Fatwani Kamil, dan Jul Hidayah atas pertanyaannya, dan terima kasih banyak kepada Bapak Sunarto atas tambahan-tambahannya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kami tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan milik kami, dan kesempurnaan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 5 yang cukup bagus presentasinya, terstruktur, dan pembagian tugasnya cukup bagus. Dan harapan saya untuk kelompok-kelompok berikutnya bisa detail, cuman tadi belum ada salah satu yang belum membaca detail, ya harusnya membacanya dipahami, baru nanti saat presentasi itu akan lebih mudah ya dalam menyampaikannya, ya. Jadi tidak terbata-bata atau tidak asing dengan kata-kata yang ada di materi. Oke, cukup. Sekarang saya akhiri untuk presentasi kelompok 5 ini dengan ucap terima kasih yang sebesar-besarnya.